Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali ya, di ruang Zoom dalam rangka Thulabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan kita ini menjadi kumpulan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan rahmatnya, maghfirahnya, cinta dan kasih sayangnya, dan semoga kita semua mendapatkan kematian yang husnul khotimah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bahasan tazkiyatun nafs kita berbicara mengenai doa. Sebagai hamba Allah taala, tentu kita ini semua memiliki keterbatasan yang sangat banyak ya sahabat filah. Ya, karena kita bisa dikatakan tidak memiliki kekuasaan atas kehidupan kita. Sesungguhnya yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang tidak mungkin. Ya, ketika Allah belum berkenan ya, untuk kita mendapatkan sesuatu, maka kita tidak mungkin dapat memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Meskipun kita sangat ingin gitu ya, ya tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam kita diajarkan untuk berdoa. Ya, atau meminta kepada siapa? Ya tentunya kepada satu-satunya Rabb yang kita sembah dalam hidup ini, yaitu Allah taala. Ya, kita meminta kepada Allah agar apa? Agar memenuhi apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan kepada kita bahwa Dia dekat dengan kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ada hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Ya, selama apa? Selama mereka itu memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan pernah kita untuk ya lupa atau luput dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kehidupan kita pada hari ini, ya maka doa adalah kekuatan kita, doa adalah senjata kita, ya bahkan doa akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa di dalam kehidupan ini kita sangat bergantung padanya, ya, sangat mengharapkan pertolongannya, sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, segala urusan-urusan kita di dalam kehidupan ini. Karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu terdiri dari dua macam, yaitu doa ibadah dan doa permintaan.
Ya, dan doa yang ada di dalam Al-Quran terkadang berupa doa ibadah dan doa permintaan. Terkadang bergabung keduanya karena saling berkaitan. Ya, ya kita tahu bahwa sholat itu juga sebetulnya artinya adalah doa. Artinya di sepanjang sholat itu, selain kita beribadah, sebetulnya kita banyak di dalam ibadah itu, ya banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi ya ketika kita melaksanakan sholat, maka secara otomatis gitu ya, berarti kita juga selain beribadah, tapi juga di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, khusus untuk doa permintaan ini adalah memang di luar ibadah, kita memang meminta sesuatu yang bermanfaat tentunya. Ya, jadi orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya apa-apa yang dia butuhkan. Ya, kemudian dia juga bisa pula meminta agar terhindar ya dari sesuatu yang menimbulkan madorot gitu ya. Jadi yang pertama mungkin dia berdoa untuk kemaslahatan dirinya, untuk kebaikan-kebaikan dirinya, kemudian juga dia berdoa untuk dijauhkan dari kemudorotan gitu ya. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan gitu ya, maka dia harus meyakini bahwa hanya Allah taala lah yang mampu memberikan manfaat, kemaslahatan dan juga menolak madorot gitu ya. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita di dalam berdoa ini ya harus dilandasi dengan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat gitu ya, bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita bersandar. Ya, sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya gitu ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu tauhid rububiyah kita harus kuat. Ya, kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kita penyakit, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang Maha membuka rezeki kita, Allah yang memudahkan rezeki kita gitu ya. Ya, banyak segala urusan di dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah hak prerogatif Allah untuk melakukannya untuk kita gitu ya. Karena Allah lah yang mengurus makhluk-makhluknya gitu ya. Karena itu kita memang seharusnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu ya, selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, ya maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, karena kita tahu bahwa hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya yang layak kita sembah, ya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya dibuktikan dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka sudah seyogianya lah kita gitu ya di dalam kehidupan ini tidak menggantungkan diri ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita harus benar-benar ya, harus benar-benar memurnikan ketauhidan kita, karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita telah bahas di dalam materi giroh gitu ya, rasa cemburu yang kita bahas di pekan lalu, bahwa Allah benci, Allah tidak suka ketika ya seseorang itu menduakan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ya jangan harap ketika ada kemusyrikan di dalam hati kita, ya di dalam jiwa kita, lalu kita meminta kepada Allah, ya jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa kita. Ya, jadi kesyirikan itu akan menjadi pembatas ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita harus yakin sekali bahwa yang bisa memberi manfaat ya dan juga bisa menolak mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lain yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Ya, jadi harus ada rasa takut dan harap di dalam berdoa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya,
ya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, ya, tidak akan diterima, dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa itu ada rasa takut gitu ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, dan juga ada harapan gitu ya, akan dikabulkannya doa kita ya, dan kita takut bahwa kezoliman ya di dalam diri kita ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, inilah yang akan menjadi hijab ya, pembatas ya, yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu makanya ya, ketika kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut berkomitmen ya untuk menjadi seorang mukmin sejati ya, dan berusaha untuk meninggalkan segala bentuk keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Baik, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah pendalaman dari yang tadi disampaikan, yaitu marilah kita berdoa dengan rasa takut dan harap gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Quran Al-A'raf ayat 56 bahwa kita diminta untuk ya berdoa dengan memiliki rasa takut dan harap gitu ya. Nah, dengan rasa takut dan harap ini, harapannya adalah kita itu akan senantiasa istiqomah. Ya, akan senantiasa konsisten di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita terus berharap kepadanya gitu ya, tidak kepada selainnya gitu ya. Jadi di sini rasa takut dan harap ini membentuk diri kita ya untuk selalu berusaha berada di jalan yang benar, di jalan al-haq ya, dan menjauhi segala bentuk kebatilan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sangat disayangkan gitu ya kalau ada seorang muslim gitu ya yang mencampur ya antara kebaikan dan keburukan ya, antara yang hak dilakukan, yang batil juga ya dilakukan gitu ya, sholat jalan, maksiat juga jalan terus gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya akan sangat merugikan dirinya sendiri gitu ya, karena ya ketika dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya ini ya akan menghambat gitu ya doa-doanya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, jangankan malah bukan kebaikan barangkali yang akan dia dapatkan gitu ya, justru barangkali sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan ketika dalam hidupnya ya dia banyak melakukan berbagai keburukan dan kemaksiatan. Ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengganti ya kemaksiatan-kemaksiatannya dengan berbagai kebaikan-kebaikan gitu ya, maka insya Allah dari sejak saat itu ya, selama dia tidak mengulangi kemaksiatannya, maka insya Allah ya doa-doanya lebih akan berpeluang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa orang gitu banyak yang datang gitu ya mengeluhkan kondisi dalam kehidupan mereka. Kok saya sulit, kok saya selalu berada di dalam krisis, ya kok saya selalu merasa bahwa doa-doa saya kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka pertanyaan kita kepada orang-orang ini adalah apakah ada kemaksiatan yang Anda lakukan secara terus-menerus gitu ya, tidak pernah Anda tinggalkan gitu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan doa-doa Anda gitu ya. Nah, ketika dicek gitu ya, ternyata ya ada beberapa yang menyatakan bahwa dia masih terkena terbelit riba ya, kemudian masih melakukan muamalah dengan transaksi-transaksi yang haram gitu ya, masih sogok menyogok, masih riswah gitu ya, bahkan ya dalam memperlancar segala urusan dia selalu mengedepankan sogok menyogok gitu ya, seperti itu. Bahkan tidak jarang pula melakukan markup ya di dalam mencari nafkah. Jadi masih banyak curangnya, masih banyak berbuat kemaksiatan. Nah, barangkali ini adalah salah satu hal yang membuat ya ada hijab gitu ya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Dan orang-orang seperti ini ya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari waktu ke waktu hidupnya seolah-olah baik-baik saja
gitu ya, seolah-olah dia merasa lancar-lancar aja rezekinya, ya padahal dia senantiasa bermaksiat gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melanggar syariah gitu ya, selalu melakukan transaksi muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah bentuk puncak dari hukuman Allah kepada dirinya. Ya, dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja padahal dia sedang melakukan kemaksiatan. Lebih baik orang yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan diberikan kesulitan ini orang ini sadar, orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah lalu bertobat, ya lalu berusaha untuk menjadi orang soleh atau orang baik gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak merasa bahwa dirinya salah lalu dia terus berkubang di dalam dosa, ya merasa nyaman-nyaman aja gitu ya, bergaul bebas, berinteraksi dengan lawan jenis secara bebas padahal dirinya sudah menikah gitu ya. Nah, ini adalah hal yang betul-betul bisa membuat dia ketika dia berhasil meskipun dia banyak melanggar aturan agama, ya dia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun gitu ya. Padahal inilah puncak dari hukuman Allah kepada dia, di mana yang disebut dengan istijrot itu adalah ya orang diuji dengan Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru supaya semakin dia tenggelam di dalam kenikmatan itu dan tidak akan kembali ke jalan yang benar. Nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hukuman seperti itu kepada kita. Ya, maka marilah kita senantiasa mengevaluasi diri gitu ya. Bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apa yang salah pada diri saya gitu ya. Kenapa kok setiap saya berdoa ya, doa-doa saya itu rasanya kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang salah nggak di saya gitu, seperti itu. Ya, padahal kadang-kadang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya kadang-kadang memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ditunda gitu ya pemenuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali memang Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa ketika nanti itu dipenuhi gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang akan mendatangkan kehancuran bagi kita gitu ya. Jadi sebetulnya ya kita tidak boleh kecewa ya ketika doa-doa kita belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena pasti akan ada hikmah yang lebih besar di balik itu semua, karena Allah sangat tahu gitu ya apa yang dibutuhkan oleh hambanya, apalagi hamba-hambanya yang dicintainya gitu ya. Ya, ada beberapa orang yang barangkali berdoa supaya diberikan kekayaan, kesuksesan gitu ya. Tapi barangkali bagi Allah, oh ini belum, nanti kalau belum siap ini, nanti kalau diberi kemungkinan akan rusak keimanannya gitu ya. Ya, dan memang banyak kita lihat gitu ya, ketika orang-orang diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hilang gitu ya giroh semangat juangnya gitu ya, spirit dakwahnya ya, bahkan kehadirannya di masjid, di rumah-rumah Allah juga tiba-tiba jadi menghilang gitu ya. Orang-orang yang dikasih ujian dunia yang terbuka lebar gitu ya, jadi tidak muncul lagi misalkan di dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, hilang dari peredaran masjid gitu ya. Jadi kemana mereka gitu ya. Nah ini tentu menjadi bahan perenungan bagi kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala masih menunda pemenuhan apa-apa yang kita harapkan itu untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi insya Allah gitu ya, kita harus ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Ya, ketika Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, ya juga jangan kegeeran gitu ya, jangan merasa bangga, oh berarti Allah mencintai saya gitu ya. Jadi memang dalam hal ini kita harus senantiasa mampu menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang kita diminta untuk jangan sampai ini tidak ada rasa takut dan harap di dalam berdoa kepada Allah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penting bagi kita untuk merendahkan diri dalam berdoa, sahabat filah sekalian. Ya, jadi berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri kita. Jangan sombong, jangan meninggikan diri kita, apalagi berkesan kita seperti tidak membutuhkan Allah taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf tadi ayat 55, ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri ya, dan dengan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Ya, jadi janganlah kita berdoa seolah-olah kita tidak butuh Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti tidak mengharap, tidak seperti merendahkan diri, ya merasa sempurna, merasa hebat gitu ya. Nah ini ya seolah-olah kita menyombongkan diri gitu ya. Bahkan puncaknya adalah bagi orang-orang yang tidak bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa tidak perlu untuk berdoa. Ya ini bahayanya gitu ya, kalau kita memiliki sikap seperti itu, apalagi kalau sudah memandang bahwa dirinya ya mampu meraih kesuksesan itu seolah-olah dia merasa bahwa sukses itu diraih karena dia hebat. Ya, keberhasilan-keberhasilan itu dia wujudkan karena dia hebat. Ya, dia sudah mulai menafikan Allah SWT dalam kehidupannya. Nah kalau sudah seperti ini bahaya sekali. Ya bahwa sebetulnya kita ini apa sih hebatnya gitu ya. Kita ini mampu melakukan berbagai perkara, tentu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menyelesaikan pendidikan karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menikah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa punya anak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pekerjaan bagus, bisnis bagus gitu ya. Karir bagus. Ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana letak hebatnya kita gitu. Ya, kita ini hanya bisa berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang wujudkan untuk kita gitu. Jadi di mana letak hebatnya? Ya, nah kalau kita nggak bisa merendahkan diri seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka lambat laun kita ya akan meninggalkan doa itu sendiri, menghilangkan doa dari keseharian kita. Ya, sayang sekali kalau sudah seperti itu. Jadi rendahkanlah diri kita di dalam berdoa. Kemudian yang kedua, rendahkan suara tadi, ya. Ud'u rabbakum tadarruan khufyatan ya. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya, mengapa merendahkan suara? Yang pertama sebagai tanda keimanan yang sangat tinggi karena ia mengetahui bahwa Allah Maha mendengar hambanya. Ya, berdoa nggak usah teriak-teriak. Ya, lembut saja. Karena Allah Maha mendengar. Bahkan doa yang dibaca di dalam hati pun Allah mendengar gitu ya. Ya, jadi insya Allah gitu, karena Allah SWT menyukai kelembutan dan kelembutan ini tanda kerendahan hati gitu ya. Kemudian suara yang rendah ini juga merupakan pengagungan dan adab terhadap Allah SWT. Ya, jadi bagaimana kita kalau misalkan ingin meminta bantuan seseorang gitu ya. Apakah kita akan berbicara dengan keras atau dengan lembut? Pasti dengan lembut, karena ada maunya kita dengan orang itu gitu ya. Tolonglah bantu saya gitu ya. Kali ini aja, nah seperti itu kan. Ya pasti kita dengan lembut memintanya gitu kan. Tidak mungkin dengan keras. Ya, kalau keras pasti orang akan menjauhi kita. Tentu tidak akan menolong. Nah begitu pula kita dengan Allah. Ya jangan teriak-teriak di dalam berdoa gitu ya. Itu menunjukkan kita tidak mengagungkan Allah, tidak memiliki adab terhadap Allah. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk kekhusyuan yang merupakan inti dari doa. Jadi dengan berdoa secara lembut itu ya kita akan khusyuk gitu ya. Jadi betul-betul fokus berkonsentrasi gitu ya dengan doa kita dan dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat ini juga akan menguatkan keikhlasan kita. Doa yang disampaikan dengan lembut gitu ya. Ya barangkali hanya kita yang mendengar gitu ya, tidak dikeraskan gitu ya. Ini juga akan membantu kita untuk terjaga keikhlasan kita gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kecuali memang diminta untuk memimpin doa bersama gitu ya. Nah, itu berbeda lagi. Ya, itu pun juga di dalam memimpin doa bersama ya. Alangkah baiknya jika yang memimpin doa juga berdoa itu dengan lembut gitu ya. Jadi bukan dengan keras, dengan kasar gitu ya, dengan teriak-teriak seperti itu ya, kurang pas gitu ya. Kemudian lebih membantu untuk menghadirkan hati juga dalam berdoa. Dengan berdoa dengan lembut itu hati kita akan hadir di situ. Ya, kemudian menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Robnya gitu ya. Kita kalau dekat dengan seseorang, kita berbisik-bisik dengannya gitu ya, mesra dengannya gitu ya. Nah, ini begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian lisan itu tidak akan jemu untuk meminta kepada Allah Ta'ala gitu ya. Jadi kalau orang ngomongnya keras gitu ya, teriak-teriak, maka dia akan capek sendiri gitu ya. Jadi kalau lembut dia nggak akan jemu, dia nggak akan lelah.
ya untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir tentunya doa yang lembut itu ya tidak akan mengganggu orang lain. Ya, tentunya seperti itu. Ya, ada orang misalkan ya barangkali dia berdoa di antara azan dan iqomat gitu ya, menunggu sholat gitu ya. Nah, di sebelahnya kan ada orang yang sholat. Ya, dia berdoa dengan suara keras gitu ya. Nah, ini kan mengganggu orang yang sedang sholat gitu ya. Jadi kalau bisa jangan gitu ya. Janganlah kita mengganggu kekhusyuan saudara-saudara kita yang sedang sholat. Jadi berdoalah dengan pelan, cukup diri kita sendiri aja yang dengar gitu ya, orang lain nggak dengar, seperti itu. Ya, ini merendahkan suara dalam berdoa, ini adalah salah satu adab penting dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jangan berlebihan di dalam berdoa. Ya. Tadi disampaikan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Yaitu apa? Yaitu meminta hal-hal yang tidak pantas bagi dirinya. Ya, contohnya misalkan dia berdoa meminta bisa memiliki kedudukan seperti Nabi ya, atau Rasul. Kemudian dia misalkan meminta Allah mengekalkan umurnya sampai hari kiamat gitu ya. Ya Allah, panjangkan umurku gitu ya. Semoga aku bisa hidup sampai hari kiamat gitu kan. Nah, ini kan doa yang berlebih-lebihan gitu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti dari umat ini satu kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Jadi kita benar-benar harus berusaha menyederhanakan doa kita ya sesuai dengan kondisi kita, nggak muluk-muluk gitu ya, nggak berlebihan gitu ya, bukan mendoakan sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal gitu ya, seperti yang tadi disebutkan contohnya ya, ingin memiliki kedudukan semulia Nabi misalkan gitu ya, apa namanya, yang mana ya misalkan gitu ya, Nabi kan Nabi SAW memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ya, dia juga meminta misalkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir gitu ya, seperti halnya Nabi SAW. Nah, ini kan sesuatu yang sangat berlebihan gitu ya, seperti itu. Ya. Kalau misalkan memang mau gitu ya, sudah saja berusaha gitu ya, misalkan menjadi seorang mujahidin, pejuang gitu kan. Insya Allah ketika dia mati syahid nanti akan diberikan fasilitas ya untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya gitu ya, seperti itu. Ya, jadi lebih baik buktikan dengan perjuangan gitu ya. Jangan cuma ya hanya berdoa sesuatu yang apa namanya, yang bersifat ketinggian gitu ya, sesuatu yang tidak berlebihan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sahabat filah sekalian ya. Rasulullah SAW bersabda, doa saudaraku Zi Aznun ya, itu adalah la ilaha illa anta ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seseorang yang tertimpa kesulitan lalu berdoa dengan kalimat tadi kecuali Allah akan melapangkan kesusahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ucapan la ilaha illallah itu adalah penegasan nilai-nilai tauhid, dan kalimat inni kuntu minaz zalimin ini adalah pengakuan dosa yang mengandung permintaan ampunan gitu ya. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang membutuhkan gitu ya, dan tentunya di sepanjang kehidupan kita senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka ketika kita menyebut gitu ya bahwa kita telah berbuat zolim gitu ya kepada diri kita sendiri ya, maka ini adalah sebuah pernyataan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah banyak berbuat dosa, telah banyak melakukan kezoliman terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, maka ini akan membuat doa kita itu lebih berpotensi untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti halnya misalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, keduanya berkata, ya Tuhan kami, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri ya. Jadi telah berbuat zalim gitu ya. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi ya. Al-A'raf ayat 23.
Atau doa Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi, maha penyayang. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali dalam berdoa itu, tadi kan kita merendahkan hati kita, ya, kemudian menyebut bahwa kita ini adalah hamba Allah yang banyak dosanya, ya, banyak berbuat aniaya terhadap diri sendiri, zalim pada diri sendiri, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa ini kan orang yang sedang merusak, menghancurkan dirinya sendiri, ya. Lalu dalam kalimat ini berarti ada tersirat di situ rasa penyesalan yang mendalam gitu, karena telah melakukan berbagai kemaksiatan gitu ya, yang merupakan bentuk-bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, nah ini Allah menyukai doa-doa seperti ini gitu ya. Jadi seorang hamba yang datang merendahkan hatinya gitu ya, kemudian mengungkapkan dosa-dosanya, meminta ampun atas dosanya, ya, menganggap dirinya telah banyak melakukan kezaliman-kezaliman di masa lalu gitu ya. Lalu memohon gitu ya ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongannya ya. Seperti yang juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, doanya Allahumma zalamtu nafsi zulman kasiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu ya Allah, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafalkan doa-doa seperti ini ya. Karena ini akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil terus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari segala bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Jangan merusak diri kita sendiri gitu ya. Kemudian satu hal lagi yang ingin disampaikan adalah bahwa salah satu pendukung-pendukung agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir dan tilawah Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatku, ya, dan ia meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh orang-orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti zikrullah gitu ya. Ya, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah ya doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu maka setiap habis sholat itu ya kita dianjurkan untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dengan kalimat-kalimat seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Kita baca 33 kali gitu ya. Kemudian dari situ ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang untuk diijabahnya doa-doa itu akan lebih besar gitu ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an ini adalah salah satu bentuk zikrullah juga gitu ya. Ya, dia membaca Al-Qur'an untuk mengingat Allah dan ia meminta kepadaku, ya maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh orang-orang yang meminta. Hadis dari At-Tirmizi. Oh, itu kenapa makanya ya banyak diantara ahli Quran itu insya Allah gitu ya, hidupnya insya Allah meskipun sulit gitu ya, insya Allah dia tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintai Quran, ya, berinteraksi dengan Quran setiap hari, banyak-banyaklah mengaji, membaca Al-Qur'an. Ya, setelah selesai membaca Quran, apalagi setelah menghatamkan Al-Quran, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah ya ketika kita banyak tilawah Al-Quran, banyak mengingat Allah, ya, maka insya Allah doa-doa kita lebih berpotensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pada malam hari ini. Ya, insya Allah singkat, padat, jelas saja gitu ya. Kita akan lanjutkan nanti dengan diskusi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa di dalam hidup ini selalu berharap dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran utama di dalam kehidupan kita, karena kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, gitu ya, tentu tidak bisa kita raih, ya. Marilah kita lebih mendekatkan diri lagi, taqarrub ilallah, gitu ya. Kemudian jauhi segala bentuk kemaksiatan, ya. Semoga doa-doa kita, ya, didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.